Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan nasional, di mana di sini terdapat 3 landasan utama, yaitu yang pertama itu landasan filosofis. Jadi landasan filosofis ini bersumber dari Pancasila, terutama pada sila kedua dan sila kelima yang menekankan pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan landasan yang kedua yaitu landasan yuridis, yang dimana landasan ini merupakan landasan hukum yang mengatur pendidikan secara resmi, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga yaitu landasan operasional. Ini merupakan peraturan turunan yang dimana memuat mengenai peraturan perundang-undangan tentang standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan yang mengatur tentang kurikulum, standar proses penilaian. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai sistem pendidikan nasional. Jadi di sini yang pertama itu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Artinya, seluruh rakyat Indonesia wajib memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi. Yang kedua, pasal 31 ayat kedua yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di sini mengandung arti bahwa pendidikan dasar menjadi hak sekaligus kewajiban dan biaya ditanggung oleh pemerintah. Yang berikutnya itu pasal 31 ayat 4 yang berbunyi negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan pasal 31 ayat 5 yang berbunyi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Serta di sini juga terdapat pasal 28C ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan yang terakhir yaitu pasal 32 ayat 1 yang berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi di sini undang-undang ini mengatur mengenai dasar, fungsi dan tujuan sistem pendidikan Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing. Itu mencakup berbagai aspek mulai dari jenjang, jalur hingga jenis pendidikan serta hak dan kewajiban dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, dan peserta didik. Dan yang terakhir, saya akan memberikan sedikit pemahaman saya mengenai sistem pendidikan nasional. Jadi, sistem pendidikan nasional adalah aturan dan cara kerja yang mengatur bagaimana pendidikan Indonesia dijalankan agar semua warga negara bisa belajar dengan terarah, teratur, dan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.